kebun ini bisa dibuat sekaligus malah. Nah ini, di dalam kebun yang namanya Pancake Swap ini, saya jamin tidak ada satu leader pun yang sampai sekarang mengajarin teman-teman yang the real DAO. Dan saya tidak dapat untung apa-apa pun di sini. Oke? Dan di sini kita cuma mengajarkan bagaimana dapat profitnya. Jadi dari keuntungan ini, teman-teman akan mendapat pelbagai untung terus berikutnya. Dan kita akan bisa membawa profit-profit ini, kita akan bisa gunakan untuk membeli token-token baru. Contoh, dari keuntungan ini pasti menjadi USDT dan impact yang mahal. Dan kita bisa, contoh hari ini kita dapat CTC P lebih besar. Kita beli CTC. Karena harga CTC jatuh. Dan CTC ini, apa yang kita buat? Kita memang target untuk mendapatkan CTC yang banyak dengan waktu yang singkat. Untuk pola yang akan datang, itu akan membuatkan harganya lebih fantastik ke depannya. Jadi dari itu, ya, teman-teman bisa juga, ya, ntar teman-teman juga bisa dalam waktu yang sama teman-teman bisa menambah modal kebun ataupun ya CTC ini bisa dijadikan pelbagai kripto yang lain ataupun menambah liquidity pool teman-teman di dalam ini. Jadi dengan cuma 10.000 teman-teman tidak ada satu rugi pun kalau teman mengikuti program staking yang dianjurkan oleh Web3-nya, si Tantin ataupun CTC Plus ini. Ini sederhana aja yang kita jelaskan ke teman-teman supaya teman-teman tahu jelas polanya marketing untuk sistem yang namanya staking di dalam sistem liquidity pool ataupun di dalam staking CTC Plus. Nah, staking CTC Plus di sini ya, itu tidak ada lock sama sekali. Dan nanti alurnya juga akan dikembangkan. Bagaimana alur itu dikembangkan? Sebenarnya kita secara nggak langsung itu dipaksa untuk staking dengan waktu yang sama. Siapa yang staking itu mendapat profit yang super luar biasa. Jadi dalam waktu yang sama teman-teman, disinilah untuk bagaimana teman-teman menjana dua income yang berbeda tanpa mengurangkan nilai aset teman-teman yang itu USDT. Dan teman-teman bisa menambah aset kebun dan juga target utama kita adalah mengumpul CTC yang banyak. Karena CTC yang banyak kita targetkan, kita tahu owner CTC ini super-super kaya. Dia targetkan tidak lama lagi. Katanya tidak lama lagi. Kalau orang tua ngomong itu, dia bilang $100. Kita anggap dia nyanyok lah. Anggap naik $10 aja. Ini kita sudah kaya raya punya. Tapi polanya untuk mendapatkan secepat mungkin, itu ada di siklus ini. Oke? Jadi dalam waktu yang sama, ini semua terpulang kepada teman-teman. Kita cuman memberikan informasi dan memberikan ide-ide untuk teman-teman paham. Ya, kita cuman tidak menyarankan opini ke teman-teman untuk mendapatkan yang banyak, tetapi permintaan segelintir umat juga ada. Karena di sini kita bukan cuman hari ini makan yang cuma nasi dengan garam, tetapi ada rumah yang setiap hari makan daging yang sekilo sejuta pun ada. Kenapa? Kita mungkin ekonominya berbeda-beda dari kalangan keluarga yang berbeda-beda. Tetapi di sini kita juga memberikan informasi bukan untuk kesegelintir aja. Tetapi kita memberikan informasi untuk global dan universal. Jadi di sini teman-teman berhak memilih dan teman-teman juga bisa bertanya. Dan kita hari ini kalau bisa adalah bagaimana kita berkongsi ide sesama kita. Karena yang kita jalankan hari ini sudah hampir separuh jalan. Di saat lagi separuh jalan ini kita sudah berpikir menyesal, itu namanya tidak mungkin. Kenapa? Sesalan itu memang wajar, ada keluh kesah. Sedangkan kita berumah tangga pun kadang-kadang bilang menyesal, tetapi di malam hari tidur bareng-bareng juga. Jadi apa yang disesalkan? Ngomong bolehlah sesal, tapi ujung-ujungnya nikmat dapat juga kan? Oke, kita lanjut kepada Bang Kasim. Ini Bang Kasim, selamat Bang. Dari mana Bang Kasim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Hendrik. Salam dari Iya, Ternate, Maluku Utara, Bang. luar biasa Bang. Aku pikir dari Kuala Lumpur tadi. Kuala Lumpur Kasim Selamat namanya Bang.
Bukan, mungkin saya terlambat informasi ya, beberapa kali Zoom meeting saya nggak ikut, barusan malam ini juga pun saya ngikut. Saya cuma pengen tanya aja Bang, sekarang Hmm, kan saya lagi mengikuti apa yang ada di tutorial YouTube itu caranya hmm, staking. Aku kan udah hmm. coba ini Bang, aku Heeh. udah coba staking. Pertanyaannya gini Bang, apakah dalam satu akun bisa nggak kita stakingnya setiap satu akun $1 lah, kayak gitu? Bisa Bisa, nggak kayak gitu Bang? bisa. Oh. Ditambah juga bisa. Enggak, staking juga bisa. Oh, kalau Ah, nggak gitu. staking nggak bisa. Jadi gini, pertanyaannya gini lagi, Bang. Yang kedua, Hmm, kalau yang mereka nggak staking, apakah pada saat nanti selesai akhir daripada waktu yang ditentukan, mereka bisa mengklaim bonus-bonus yang ada bisa, atau enggak? bisa, bisa. Baik-baik dengar Heeh. kawan-kawanku semua, termasuk Bang Kasim. Di sini staking ini tidak wajib untuk mengeluarkan dana baru. Dengar baik-baik. Tetapi ada enggak solusinya untuk gas fee di dalam sistem yang namanya staking ini? Ada. Ada setengah orang mengeluarkan hampir 20 juta dan 30 juta untuk buat akun. Kita tahu. Dan kita sendiri hampir 20 ribu dolar malah untuk mengeluarkan buat akun. Dan staking baru muncul. Kalau pola ini keluar dari awal, berarti kita bisa stakingkan uang kita dan utuh nilainya segitu. Dan kita akan dapatkan profit terus untuk kita buat akun baru. Begitu Bang Kasim. Ada pula teman-teman bertanya, Pak, ini kan ceritanya semua nih merangkuli. Bukan merangkuli satu pihak. Jadi di saat kita bercerita, pastikan baju itu size S, size M, size L, XXL sesuai dengan baju kita. Dan kita cerita ini adalah universal. Pertama, tidak wajib staking. Kenapa tidak wajib staking? Kita tahu teman-teman banyak yang tidak punya duit karena kita hari ini berlandaskan bisnis tanpa duit dan juga berbisnis dengan duit yang sedikit. Betul tidak Bang Kasim? Ada juga Makasih, Bang. teman-teman kita yang punya duit tetapi tidak mau mengejarkan airdrop, tetapi pengen mendapatkan CTC Plus. Dia bisa staking. Di dalam pesawat pun ada namanya business class dan ada namanya economy class. Dan juga ada namanya VIP, first class, dan berbagai kelas-kelas yang ada sesuai kondisi keuangan yang kita ada. Begitu juga pesawatnya sama yang kita naikkan, tetapi tempat duduknya berbeda dan ladanan dan senyuman pramugari juga berbeda. Betul tidak Bang Kasim? Nah, jadi pola Betul, sistem Bang. yang Betul. dikeluarkan ya oleh Web3-nya CTC Plus pun begitu. Kadang-kadang, saya tidak ada duit, kenapa harus muncul staking? Program ini bukan untuk ente seorang. Bilang aja begitu. Program ini untuk universal. Jadi dalam universal, ada orang punya duit. Aku punya duit sekarang 100 ribu dolar. Tapi aku tidak mau uang aku berkurangan. Jadi program ini sesuai buat gua. Aku masukkan uang 100 ribu dolar utuh menjadi 100 ribu dolar, tetapi profitnya yang aku dapat bisa dijual setiap hari, ataupun aku kebunkan untuk mengendutkan lagi profit-profit yang ada yang dinamakan liquidity pool. Nah inilah gabungan yang kita ceritakan. Kita bisa bergabung dengan namanya liquidity farming, dan juga kita bisa bergabung juga dengan yang namanya affiliate system, yaitu network. Jadi, kalau tidak ada affiliate network dengan cuman farming saja, bagaimana orang-orang yang merekomendasikan ke kita itu dapat untung? Betul nggak Pak Kasim? Betul, betul, Bang. Betul. Nah, begitu Bang. Ada lagi pertanyaan Bang? Eh, Cukup aja, Bang. Makasih, Bang. Penjelasannya udah jelas. Jadi, bagaimana kita bisa memberikan arahan terhadap bawahan-bawahan kita yang lain kayak gitu. Baik. Jadi untuk kondisi uang Iya. yang kita punya yang terbatas, ini tidak wajib untuk teman-teman. Tetapi kita paham di dalam bisnis yang kita lihat hari ini, yang candlestick teman-teman lihat yang saya share screen ini ada volume trading yang terbentuk. Di sini ada uang yang orang punya namanya walls, ada yang namanya retail, ada namanya yang berharap keuntungan daripada profit system, di semua akan terbentuk di sini. Sama kayak kita beli cabai di pasar. Kita tidak tahu cabai itu digunakan untuk cabai mulut orang ataupun dikasih masakan. Betul atau tidak? Tetapi harga cabai itu tetap ada di pasar. Ada yang harga cabai murah, ada cabai yang mahal, dan ada yang sedang. Tergantung juga harinya. Mau hari raya, mau hari lebaran, dan tidak ada hari apa-apa, cabai itu juga mempengaruhi harganya. Jadi di sini kita harus tahu, ini adalah market pasar, permintaan supply dan demand yang dibentuk sedikit demi sedikit oleh CTC Plus dengan pola dan strategi mereka sendiri. Karena
Hari ini kalau kita bilang silatnya Sumatera dan silat Jawa itu pasti berbeda. Apatah lagi kalau sampai di Madura, itu sudah beda lagi cara bertarungnya. Jadi dari hari ini kita harus menghormati di saat kita bergabung dari orang punya program, ya, kita tidak bisa menjudge program orang ini A, B, C harus menyamai proyek orang lain. Tidak mungkin, ya, mantan yang telah meninggal harus sama dengan istri baru ini, sama kayak mantan. Tidak mungkin terjadi kayak gitu. Oke Bang Kasim? Kasmin? Oke, makasih Bang. Iya, makasih. Baik, Makasih baik, informasinya. Ah, baik. ya. Oke, kita lanjut kepada Bang Haryanto. Silakan Bang Haryanto. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, Bang Hendrik. Apa kabar? Baik Bang. Udah sampai bulan Bang. Abang punya DP ini enak sekali terapung. Nggak Ini nyampe-nyampe, masih di atas atmosfer itu. gimana Bang? Gimana? Enak kali. Bang Hendrik buka apa itu catnya candlestick di mana itu? Di TradeView ya? Ini di Dex Scanner. Oh, Dex Scanner. Oke, Iya, mantap. Dex Scanner. Mm-mm. Bang, yang saya mau tanyakan itu adalah pengembangan CTC Plus ini apakah akan berlangsung forever atau hanya mengangkat pamornya CTC saja? Nah, ini dulu. Nanti ada 3 pertanyaan saya. Tolong dijawab dulu, Bang. Mm. Mm. Sama persis kayak abang di depan makanan. Abang nampak ayam itu sama dengan ayam goreng. Karena abang belum cicip, abang dah judge. Ah, sama aja rasanya. Itu kan ayam. Betul tidak? Hmm. Di sini, kita belum sampai hari H. Dan kita belum bisa menjudge sistem ini cuma untuk pamor CTC. Karena mereka ada konsep-konsep yang lain, ada 9 fase yang berikutnya akan dikembangkan di dalam sistem yang namanya CTC Plus ini. Biasanya begini, di saat kita sewa rumah, ataupun membeli rumah, ataupun bernikah, itu ketergantungan kenyamanan. Dan begitu juga kita menjual beli. Di saat kita merasa keuntungan di dalam sebuah sistem, pasti tidak ditinggalkan oleh kita. Betul atau tidak, Bang? Tetapi di dalam polanya CTC Plus, kenapa dia menargetkan CTC? Karena sebuah bisnis hari ini, semua token semua di atas. Betul atau tidak, Bang? Ya. Bagaimana nanti pola untuk memikirkan keuntungan user-user dia? Sama persis kayak pilot. Kalau pilotnya psikopat, pasti kita ditabrakkan langsung ke bukit. Tetapi kalau pilotnya itu ada keluarga, dia akan memikirkan, alangkah nanti kalau aku tabrakkan orang-orang ini, akan menangis ribuan keluarga yang ada di belakang. Jadi dalam waktu yang sama, mereka ini bukan untuk menikmati saja momentum CTC, tetapi dia menikmati kenaikan harga CTC ini dan pasti akan berombak dan beralih dengan pair-pair yang lain karena di dalam PancakeSwap adalah open source. Dia bisa indeks nanti kalau CTC jatuh, ya, dia akan bertukarkan langsung menjadi USDT dan USDT akan diswap lagi nanti menjadi BTC, BNB, Solana, Ripple, Doge tergantung koin-koin volume yang lagi jatuh. Jadi disinilah keuntungan dari indeks-indeks yang mereka akan buat. Begitu Bang. Baik. Terus untuk jangka panjang dan atau jangka menengah, kira-kira pengembangan DAO atau kebun itu kalau misalnya dikembangkan seperti halnya ini Bitcoin, Bang Hendrik tahu kan Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin itu kan punya kabar bisa dijual belikan untuk membayar apa namanya di P-Network punya kan? Ya, P-Network itulah, Bitcoin ya, P-token itu. Artinya kan nanti apa pengembangannya itu kan bisa dijadikan alat transaksi yang serupa dengan Bitcoin itu mungkin nggak, Bang? Bullshit Bitcoin boleh kayak gitu. 6 tahun dia janjikan. Sama persis kayak abang mencintai seorang wanita. Cuman janji mau nikah aja. Nanti pulang ku nikahimu. Nanti ini ku nikahi. 6 tahun gak dinikahi. Sebuah project di dalam sistem cryptocurrency itu basi semuanya. Kenapa kita bilang begitu? Binance butuh berapa tahun untuk baju?
kalau dia cerita, kita tahu kenapa kita cerita bullshit. Pertama, ownernya menceritakan algoritma yang dia ciptakan tentang blockchainnya BTC adalah cuma tester aja. Yang terbaik adalah P-Network. Betul atau tidak? Nah, lalu dia bilang dia punya BTC yang banyak. Kenapa dia nggak support untuk OKX atau buat satu deck khusus untuk koneksi ke dalam Web3-nya? Sedangkan buat Web3 gampang sekali. Betul atau tidak? Iya. Nah, kalau dia ceritakan algoritma itu yang bisa dibuat sistem barter dan dia bilang di OKX dan harganya nanti yang ada di dalam wallet itu berbeda, kenapa harus KYC yang seperti regulasi untuk didistribusi token itu keluar? Betul atau tidak? Nah, bagaimana abang percaya dengan janji bodoh begitu dengan orang-orang dengan konsep yang namanya P yang dari awal? Karena saya adalah penambang P yang pertama malah tergolong pionir di tahun 2019. Dari di saat saya baca white paper-nya aja saya sudah mulai muntah. Karena saya telah mengedukasi teman-teman dari awal dengan edukasi orang bodoh di YouTube bahwasanya dia menjual 200 BTC untuk beli Nagoya Coin. Betul atau tidak? Tetapi hari ini satu BTC harga 2 miliar. Yang dia jual itu adalah emas. Ibaratnya dia melepaskan permata untuk membeli kaca. Nah, jadi kalau kita comparekan dengan semua developer disamai dengan project cuman janji, itu pun tidak bisa dipercayai. Karena hari ini kita melihat sedikit demi sedikit harganya ini terbentuk. Kalau OKX tidak membuat inisiatif sendiri setelah blockchainnya P itu masuk ke dalam open source, saya yakin sampai hari ini P tidak dijual oleh mana-mana pihak pun. Betul atau tidak? Ya. Jadi, bagaimana kita mau bisa menyontohi dan mencontek untuk dibilang bagaimana P ini nanti ke depannya begini dan ini begini. Kita yang ini aja belum terlunasi, masa hal keluarga orang kita ambil tahu. Nah, itu yang tidak wajar sebenarnya. Menurutku begitu, Bang. Enggak, maksud saya itu ada enggak